Bisa, coba. Oke, sekarang kita bilang ya, kan sebagai macam penyanyi. Nah, tadi kan di layar ini ya. Terus apa?
Wah, bener. Hah?
Politeknik Negeri Bandung atau lebih dikenal Polban merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi negeri di Indonesia, terletak di Jalan Weger Kalogir, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polban berdiri sejak 1979 dengan nama Politeknik ITB. Sejak tahun 1997, Politeknik ITB menjadi institusi mandiri yang terpisah dengan nama Politeknik Negeri Bandung, menjadi institusi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan merupakan visi Polban. Polban memiliki 3 program studi Diploma 2, 18 program studi Diploma 3, 18 program studi Sarjana Terapan, dan 2 program studi Magister Terapan. Dengan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 5.989 mahasiswa yang didukung oleh 769 tenaga pendidik dan kependidikan dari berbagai strata. Tahun 2019, Polban menempati peringkat kedua dalam klasterisasi perguruan tinggi vokasi versi Kemendikbud program Magister Terapan berdiri sejak tahun 2013 dengan program studi Rekayasa Infrastruktur dan program studi Keuangan dan Perbankan Syariah melalui lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015. Terdapat perbandingan antara program Magister Terapan dan Magister Non-Terapan. Kegiatan akademik mahasiswa didukung oleh fasilitas gedung perkuliahan yang nyaman, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang diskusi, dan laboratorium pengujian. Untuk meningkatkan suasana akademik, program Magister Terapan secara rutin mengadakan kuliah dosen pakar yang menghadirkan narasumber dari para ahli dan praktisi. Juga untuk memberikan gambaran permasalahan di lapangan, dilakukan kunjungan industri ke perusahaan BUMN dan swasta. Dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi mahasiswa, program Magister Terapan melakukan partnership bersama perusahaan BUMN dan swasta. Politeknik ITB menjadi institusi mandiri yang terpisah dengan nama Politeknik Negeri Bandung, menjadi institusi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan merupakan visi Polban. Polban memiliki 3 program studi Diploma 2, 18 program studi Diploma 3, 18 program studi Sarjana Terapan, dan 2 program studi Magister Terapan. Dengan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 5.989 mahasiswa yang didukung oleh 769 tenaga pendidik dan kependidikan dari berbagai strata. Tahun 2019, Polban menempati peringkat kedua dalam klasterisasi perguruan tinggi vokasi versi Kemendikbud program Magister Terapan berdiri sejak tahun 2013 dengan program studi Rekayasa Infrastruktur dan program studi Keuangan dan Perbankan Syariah melalui lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015. Terdapat perbandingan antara program Magister Terapan dan Magister Non-Terapan.
Kegiatan akademik mahasiswa didukung oleh fasilitas gedung perkuliahan yang nyaman, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang diskusi, dan laboratorium pengujian. Untuk meningkatkan suasana akademik, program magister terapan secara rutin mengadakan kuliah dosen pakar yang menghadirkan narasumber dari para ahli dan praktisi. Juga untuk memberikan gambaran permasalahan di lapangan, dilakukan kunjungan industri ke perusahaan BUMN dan swasta. Dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi mahasiswa, program magister terapan melakukan partnership bersama perusahaan BUMN dan swasta. Politeknik ITB menjadi institusi mandiri yang terpisah dengan nama Politeknik Negeri Bandung, menjadi institusi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan merupakan visi Polban. Polban memiliki 3 program studi Diploma 2, 18 program studi Diploma 3, 18 program studi Sarjana Terapan, dan 2 program studi Magister Terapan dengan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 5.989 mahasiswa yang didukung oleh 769 tenaga pendidik dan kependidikan dari berbagai strata. Tahun 2019, Polban menempati peringkat kedua dalam klasterisasi perguruan tinggi vokasi versi Kemendikbudristek program Magister Terapan berdiri sejak tahun 2013 dengan program studi rekayasa infrastruktur dan program studi keuangan dan perbankan syariah melalui lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015. Terdapat perbandingan antara program Magister Terapan dan Magister Non-Terapan. Kegiatan akademik mahasiswa didukung oleh fasilitas gedung perkuliahan yang nyaman, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang diskusi, dan laboratorium pengujian. Untuk meningkatkan suasana akademik, program magister terapan secara rutin mengadakan kuliah dosen pakar yang menghadirkan narasumber dari para ahli dan praktisi. Juga untuk memberikan gambaran permasalahan di lapangan, dilakukan kunjungan industri ke perusahaan BUMN dan swasta. Dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi mahasiswa, program magister terapan melakukan partnership bersama perusahaan BUMN dan swasta.
Yes, apakah suara saya dapat didengar? Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya selaku host MC dari acara ini. Untuk memperkenalkan diri, saya Agastya Sagia Amarta, mahasiswi aktif Program Magister Rekayasa Infrastruktur Politeknik Negeri Bandung yang akan memandu acara jalannya webinar pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Bandung, Pembantu Direktur Politeknik Negeri Bandung, yang terhormat Pejabat Struktural Politeknik Negeri Bandung, yang terhormat Ketua Program Magister Terapan Politeknik Negeri Bandung, yang terhormat Ketua Program Studi Rekayasa Infrastruktur Politeknik Negeri Bandung, yang terhormat para narasumber webinar, dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar yang telah berpartisipasi. Webinar dengan tema penanganan kerusakan infrastruktur di Indonesia ini terselenggara atas kerjasama antara tenaga pengajar Program Magister Rekayasa Infrastruktur Politeknik Negeri Bandung dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dan PT Sumber Alam Lestari Surabaya. Webinar ini akan berlangsung pada pukul 9 hingga pukul 11 lebih 35 menit dan disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Magister Politeknik Negeri Bandung. Selamat bergabung juga bagi para peserta yang mengikuti webinar via YouTube, dan kepada seluruh peserta dimohon untuk mengikuti keseluruhan acara karena akan ada form yang harus diisi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat, dan link form tersebut akan dibagikan oleh host pada akhir acara. Selanjutnya, yang pertama kita mulai dari sambutan dari Ketua Program Studi Rekayasa Infrastruktur kepada Bapak Dr. Insinyur Bambang Setio Budianto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya sudah bisa didengar dengan baik? Halo? Halo? Suara saya bisa didengar? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat, dengan rahmatnya lah kita dapat berjumpa walaupun melalui webinar ini, walaupun hanya Zoom, tidak langsung, tapi kita bisa dapat berjumpa. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para narasumber. Yang pertama mungkin Pak Panji Krishna Wardana, ini dari
Kepala Balai Struktur Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Namun beliau saat ini masih membuka acara dulu di kantornya, mungkin nanti akan bergabung. Kemudian Pak Srio Purnomo dari PT Sumber Alam Indo Lestari Surabaya. Pak Sumargo, ini beliau pengajar di Politeknik di program studi Magister Terapan. Kemudian Pak Syaril, pengajar di jurusan Teknik Sipil Polban, yang juga merupakan pengajar di program studi Magister Terapan. Jadi terima kasih kepada beliau-beliau yang sudah bersedia pagi ini untuk sharing ilmu dan pengalaman yang dapat memperkaya kita semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Magister Terapan Politeknik Negeri Bandung, Pak Profesor Dwi, yang mudah-mudahan nanti bisa membuka acara ini. Terima kasih juga kesempatan yang sudah diberikan oleh Bapak Direktur dan Bapak Pembantu Direktur Bidang Akademis. Ya, webinar ini sebenarnya kami selenggarakan dalam rangka kegiatan akademis ini untuk diseminasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan ini rencananya akan diselenggarakan secara rutin. Kemudian pagi ini tema yang kita ambil itu adalah perbaikan kerusakan infrastruktur. Ini tentunya kita pilih karena pada saat ini perhatian terhadap bidang ini masih kurang, dan diharapkan dengan adanya seminar ini perhatian dan minat mahasiswa terutama untuk dan peserta penelitian di bidang perbaikan infrastruktur ini akan lebih meningkat lagi. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta, tentunya selamat datang pada webinar ini. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita semua dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Tentunya setelah webinar ini diharapkan kita semua peserta akan tetap terjalin dalam suatu hubungan yang lebih erat, sehingga baik penelitian maupun pengetahuan tentang perbaikan infrastruktur ini akan terus berkembang dan akan menjadi bahan sumbangsih kita kepada negara dan bangsa. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara. Ini kami sengaja di dalam kehidupan akademis kami bekerja sama baik dengan mahasiswa, dengan alumni, pengajar maupun dengan pihak pemerintah, dalam ini terutama dari PUPR dan swasta atau industri, konsultan dan kontraktor. Ya, atmosfer ini kami coba kembangkan sehingga semangat belajar bagi para mahasiswa dan ikatan dengan alumni terus terjaga. Jadi mungkin saya perkenalkan juga nanti moderator kita adalah alumni dari kami. Jadi terima kasih atas kesediaannya masih terus memperhatikan alma mater. Mungkin terakhir kami mohon Bapak Profesor Dwi Sulartanto untuk Ketua Program Studi Magister Terapan Polban untuk dapat membuka secara resmi webinar ini. Sekali lagi kepada para peserta kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian, dan kami mohon maaf apabila nanti dalam penyelenggaraannya terdapat kekurangan. Untuk mahasiswa yang lain mungkin yang sementara ini belum terutama mahasiswa S1, kami tunggu untuk bergabung di program Magister Terapan Rekayasa Infrastruktur. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Selamat mengikuti webinar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kemudian sambutan berikutnya adalah dari Ketua Program Magister Terapan kepada Profesor Dwi Suhartanto PhD. Kami persilahkan.
Baik, mudah-mudahan kedengaran suaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber, ada Bapak Panji Krishna dari Dirjen Bina Marga, kemudian Bapak Insinyur Setio Purnomo dari PT Sumber Alam, kemudian para kolega saya, Dr. Sumargo dan Dr. Sahril, para peserta seminar yang saya hormati. Pertama-tama, selamat datang di acara seminar hari ini di sela-sela COVID-19 yang ternyata belum juga ini gitu ya, belum juga mereda, tetapi kita tetap semangat untuk mengembangkan pengetahuan kita, melaksanakan tugas kita di bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang saya hormati, program Pasca Sarjana Polban saat ini sudah memasuki tahun ke-7 atau ke-6 ya, ke-6 dan ke-7 gitu ya. Sehingga insya Allah kami dalam perjalanan sekian lama mulai matang begitu ya, mulai banyak menghasilkan alumni yang banyak berkiprah di berbagai sektor. Alhamdulillah. Saat ini kami memang baru mulai program studi. Yang pertama adalah MDRI, Magister Terapan di bidang rekayasa infrastruktur dan bidang keuangan dan perbankan syariah. Tapi kedepannya kami akan selalu berusaha untuk menambah beberapa program yang saya kira sangat penting untuk pengembangan pengetahuan maupun mendukung perkembangan industri di Republik kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini Alhamdulillah kawan-kawan dari MDRI telah menyiapkan sebuah topik yang menurut saya bagus sekali gitu ya, tentang penanganan kerusakan infrastruktur. Kita pahami bahwa infrastruktur itu merupakan salah satu backbone dalam pengembangan industri, pengembangan sosial ekonomi masyarakat gitu. Dan bukan hal rahasia lagi bahwa membangun itu satu hal, tapi merawat itu hal yang lain gitu. Seringkali bahwa kita mampu untuk membangun dengan cepat, misalnya infrastruktur tol dan sebagainya, jembatan dan sebagainya, tetapi sering kenyataannya bahwa kita agak kerepotan di bidang pemeliharaan, di bidang perbaikan dan sebagainya, sehingga aspek-aspek ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Bambang menjadi suatu hal yang krusial begitu ya, untuk kita berkontribusi, untuk kita sharing pengetahuan agar kita bisa berkontribusi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya berharap bahwa kegiatan ini bisa diikuti dengan baik, bisa memberikan manfaat yang besar-besarnya bagi kita semua gitu ya. Dan yang terakhir tentu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak para narasumber yang ini saya kira sangat bagus sekali blended antara industri, regulator dan para akademisi. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah media bagi kita untuk mengembangkan pengetahuan dan berkontribusi pada tugas-tugas kita di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan industri. Saya kira saya tidak akan panjang lebar. Selamat mengikuti seminar, dan dengan resmi seminar ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Prof. Dwi. Acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Ibu Ataya Zafirah, ST MPRT selaku moderator. Silahkan Ibu Ataya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta webinar. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Gea selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kegiatan pada hari ini. Sebelumnya saya Ataya Zafirah
alumni Magister Terapan Rekayasa Infrastruktur Angkatan 2015. Pada webinar kali ini, saya selaku moderator webinar dengan tema penanganan kerusakan infrastruktur di Indonesia. Webinar ini akan disampaikan oleh 4 narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Syahril BSCE MT, dosen jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung. Yang kedua, Bapak Panji Krisnawardana STMT, Kepala Balai Struktur Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang ketiga, Bapak Insinyur Setio Purnomo, Direktur PT Sumber Alam Indo Lestari. Dan yang terakhir ada Bapak Insinyur Sumargo, MSc PhD, dosen Program Studi Rekayasa Infrastruktur Politeknik Negeri Bandung. Masing-masing narasumber akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 20 menit. Nanti sesi diskusi dan tanya jawab akan dilaksanakan setelah semua narasumber menyampaikan materinya. Pertanyaan dari para peserta webinar dapat disampaikan melalui kolom chat dan tidak menggunakan fitur raise hand. Baiklah, materi dari narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Syahril BSCE MT. Sebelumnya akan saya bacakan CV beliau. Bapak Dr. Syahril ini merupakan dosen bidang geoteknik jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung. Riwayat pendidikan beliau tahun 1989, Bachelor of Engineering in Civil Engineering di Western Kentucky University. Pada tahun 2000 menempuh jenjang pendidikan Master of Engineering in Civil Engineering Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 2012 menempuh pendidikan Doctor of Engineering in Civil Engineering Institut Teknologi Bandung. Kegiatan profesional yang dilakukan oleh beliau beberapa di antaranya yaitu menjadi tim leader atau tenaga ahli pada beberapa pekerjaan perencanaan teknik sipil, ketua tim bantuan teknis pada beberapa pekerjaan teknik sipil, dan menjadi anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, kebetulan Pak Syahril ini adalah pembimbing saya ketika saya melaksanakan tesis di Magister Terapan Rekayasa Infrastruktur. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi mengenai kerusakan infrastruktur pada jalan, jembatan, dan bangunan. Kepada Bapak Syahril, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Politeknik Negeri Bandung, kepada ketua jurusan dan kepada ketua program studi infrastruktur, kepada program studi pasca sarjana, baik pada Pak Ketua Pasca Sarjana Pak Profesor Dwi. Pada kesempatan ini saya sebetulnya hanya share atau istilahnya mengulang kembali beberapa hal yang sering terjadi di permasalahan infrastruktur di Indonesia. Baik, untuk kesempatannya saya coba, Ibu host udah ada kelihatan ini? Sudah, Pak. Udah? Oke. Udah. Baik, saya lanjut. Mudah-mudahan waktu saya cukup. Penanganan kerusakan pada infrastruktur khususnya di Indonesia. Kita lanjut. Berikutnya adalah seperti kita ketahui adalah ini ada infrastruktur. Kalau saya sebetulnya infrastruktur itu pemahaman saya ada 6 bagian: infrastruktur jalan, jembatan, konstruksi gedung, bendung, dermaga, dan terakhir adalah rel kereta api. Tapi karena kesempatan ini saya hanya membahas di 3 poin saja, yaitu jalan, jembatan, dan konstruksi gedung. Nah, seperti kita ketahui pada jalan, kerusakan yang umum terjadi di jalan adalah ada 6 ini yang utama. Sebetulnya adalah pertama retak atau istilahnya cracking, kedua distorsi, ketiga cacat permukaan, keempat pengausan atau istilahnya pengausan polis agregat permukaan jalan, permukaan lapisan permukaan, kelima kegemukan bleeding,
keenam adalah penurunan pada bekas penanaman utilitas, misalnya akibat timbunan bekas di mana di bawah jalan itu dibuat tadinya ditanam pipa atau kabel. Nah, seperti kita ketahui ini adalah retak. Pertama kita bahas dulu tentang retak atau istilahnya cracking, yaitu retak halus yang muncul merupakan celah kecil pada permukaan jalan. Biasanya ini tidak lebih dari 3 mm. Nah, ini umumnya penyebabnya adalah bahan pekerasan yang kurang baik. Misalkan komposisi campuran aspal atau beberapa hal yang agregat yang atau bisa juga saat pelaksanaan penghamparan yang suhunya kurang dari 105 derajat. Nah, retak halus ini kalau dibiarkan akan meresap ke dalam permukaan. Nah, terutama kalau lapisan perkasan lentur yang dikhawatirkan, kalau ini masuk ke dalam celah-celah ini, berarti dia akan masuk ke lapisan subgrade, lapisan tanah dasarnya. Karena seperti kita ketahui bahwasanya permasalahan utama di lapisan perkasan jalan adalah selalu di subgrade, lapisan tanah dasar. Nah, selanjutnya kita masuk ke retak sambungan. Retak sambungan ini merupakan retak yang terjadi di sambungan atau garis antara bahu jalan dan perkerasan yang ada. Jadi di sisi edge joint crack-nya. Jadi merupakan retak memanjang sepanjang perkerasan jalannya. Nah, retak ini biasanya sama dengan retak halus tadi itu diperbaiki biasanya dengan cara ditutup dengan larutan retak, biasanya emulsi atau emulsi yang diikuti dengan penanganan permukaan mengkasarkan dan memaskan. Jadi ya selalu diisi celah-celahnya agar air yang masuk tadi dicegah tidak sampai ke lapisan tanah dasar. Karena lapisan tanah dasar kalau udah dipengaruhi oleh air, berarti akan terjadi penurunan daripada beberapa faktor, diantaranya adalah terjadi penurunan di permukaan di tanah dasarnya. Selanjutnya kita bahas adalah retak kulit buaya. Ini lebih besar retaknya, lebih besar dari 3 mili. Nah, biasanya saling merangkai antara awalnya kotak-kotak kecil, habis itu dia karena dibebani oleh kendaraan lalu lintas, membesar akhirnya membentuk istilahnya kita kotak-kotak yang saling menyatu, akhirnya membentuk guratan seperti halnya kulit buaya. Nah, perbaikan di sini selalu biasanya ini terjadi karena selain daripada beban yang dibebani oleh beban kendaraan secara terus-menerus, kemungkinan besar adalah karena aliran air di permukaan yang tidak lancar jalannya. Makanya salah satu perbaikannya adalah dibuatkan drainase di sekitar agar air tidak tergenang di badan jalannya. Jadi biasanya itu di lapisan permukaan, terutama flexible pavement, itu dia air tidak mengalir ke sisi kiri kanan saluran drainase, maka dia timbul retak seperti ini karena akibat bebanan terus-menerus oleh beban lalu lintas. Berikutnya kita bahas adalah retak susut, disebut sinkage cracks. Ini sama, lebih besar daripada kotak-kotak yang dibuatkan oleh retak buaya tadi. Ini akibat apa? Akibat pemakaian aspal yang dengan penetrasi rendah. Biasanya kita tahu penetrasi aspal itu sekitar 70/80. Kalau dipakai rendah dari itu, di bawah dari itu, dia akan mengalami seperti ini. Karena faktor saat pencampuran di laboratorium sebelum atau di AMP-nya, istilahnya aspal mix plate-nya, sebelum dihamparkan ke lapisan permukaan jalan. Nah, retak ini biasanya akan dilakukan dengan membongkar bagian rusak. Makanya kalau kita lihat sering beberapa kali di perjalanan di jalan punya, kalau kita lihat ada beberapa sisi jalan yang dibongkar persegi 4 misalnya dibongkar, itu digantikan dengan lapisan yang lebih baik itu lapisan base-nya atau sub base-nya. Jadi digantikan dengan lebih baik, tapi parsial, tidak semuanya. Karena apa? Karena dia sifatnya adalah
retaknya bukan keseluruhan. Yang terakhir adalah retak refleksi atau retak refleksi track. Ini memanjang, retaknya memanjang, yang terjadi pada lapisan overlay. Biasanya kalau kita menambah, biasanya kalau di jalan itu kan begitu, kita biasanya agar konstruksi ini tidak ada jalan itu kan perlu perbaikan, atau istilahnya di jalan itu adalah perlu peningkatan lapisan tambah. Makanya kalau enggak, makanya waktu S3 dulu masih ingat saya diminta pembimbing saya untuk ngecek lapisan permukaan di Pantura. Itu kalau kita lihat lapisan Pantura itu ibarat, maaf kalau bahasanya, kalau bahasa dosen saya, nenek-nenek yang dikasih bedak. Jadi tiap tahun di overlay. Lapisan overlaynya jauh lebih tebal daripada lapisan base sama subbase-nya. Nah, ini akan terjadi otomatis, namanya hanya dilapis permukaan aja yang dilapis, overlay akan terjadi letak manjang. Nah, biasanya nih membongkar habis lapisan itu. Solusinya bukan hanya di overlay lagi, tapi kalau kita lihat kan, untuk melihat supaya kelihatan baik, tiap tahun menjelang lebaran itu biasanya di overlay. Makanya di Pantura wajar kalau di overlay itu sebulan biasanya habis itu udah bergelombang lagi. Kenapa? Karena yang dilapisi cuma bagian atas. Kalau istilahnya adalah dibedak cuma bagian atasnya aja. Nah, berikutnya adalah retak sambungan. Ini biasanya terjadi di lapisan perkasan kaku. Perkasan kaku biasanya. Ini disebabkan oleh apa? Karena seperti kita ketahui, lapisan perkasan kaku merupakan kotak-kotak yang disambung menyambung menjadi satu kesatuan. Jadi dia perbedaan daya dukung, perbedaan nilai CBR antara satu kotak ke kotak berikutnya, ini mengakibatkan terjadinya pelebaran retak di sambungan antara kotak-kotak di perkasan kaku. Biasanya perbaikannya selalu diisi dengan celah-celah yang dengan aspal cair. Kalau kita lihat beberapa perkasan kaku, kalau sudah terjadi retak begitu, ditutup dengan aspal cair yang untuk menutupi crack supaya tidak terjadi melebar dan agar air tidak merasuk ke dalam lapisan perkasan di bawahnya. Nah, berikutnya retak sambungan jalan. Ini biasanya retak memanjang kalau ada lapisan perkasan baru yang tadinya mungkin didesain 5 meter, selebar 5 meter, akan ditambah 5 meter lagi atau 3 meter ke kiri kanan. Nah, ini biasanya retak manjang. Ini retak sambungan jalan secara memanjang. Akibat apa? Pada sambungan jalan dua lalu lintas yang berbeda. Karena yang satu karena strukturnya udah di lalu lintas yang terus-menerus, artinya dia pemadatan sangat bagus. Sementara yang baru, tambahan baru dengan memanjang, dia akan terjadi perbedaan daya dukung. Dan makanya terjadi dia, kalau istilahnya ada perbedaan pemadatan. Nah, makanya kalau kita lihat di perjalanan beberapa kasus, dia akan terjadi retak memanjang, tidak parsial lagi, tapi memanjang keseluruhan. Nah, ini dia beberapa contoh gambar mengilustrasi dari beberapa penjelasan sebelumnya. Kita lihat retak halus. Retak halus itu seperti ini. Kalau kita lihat di gambar saya ini, retak halus. Nah, kalau retak sambungan bahu ini dia, artinya bisa saja retak ini karena apa? Karena kita lihat sebelah kiri kanan itu bahu jalan, tanahnya masih tanah asli. Artinya masih tanah permukaan asli, bukan tanah asli. Berarti otomatis sambungan kiri kanan tidak menyatu, aspalnya tidak menyatu ke tanahnya. Itu terjadi retak. Di samping retak halus, dia terjadi retak sambungan bahu. Ini retak kulit buaya yang saya sampaikan tadi. Kotak-kotak, kita lihat kotak-kotak di sini. Karena kotak-kotaknya awalnya sedikit, lama-lama karena banyak dibiarkan jadi seperti halnya kulit buaya. Nah, kalau ini beda retak kulit susut, retak susut ini biasanya kalau kita gambarkan ini dia terjadi di perkasan kaku. Yang atas retak buaya itu adalah di perkasan bentur. Ini yang retak susut terjadi di perkasan kaku. Kita lihat seperti contoh bawah. Nah, ini adalah retak refleksi. Nah, kita lihat retak refleksi. Dia melintang, sebetulnya melintang jalan lah, setelah arah vertikal. Kalau kita lihat arah ke depan itu X, ini arah Y, atau kata kebalikannya, kalau ke atas itu adalah arah Y, ini arah X. Jadi dia arah ke arah lebar, melintangnya arah melintang, bukan memanjang. Nah, retak sambungan tadi ini yang terjadi pada, seperti saya bilang tadi, kotak-kotak perkasan kaku. Ini kita lihat sambungannya. Kita sering lihat ini adalah kotak-kotak, ini kotak-kotak
saat pembukaan sambungan, pelebaran ini adalah pelebaran, atau dia bisa jadi ini sambungan ini yang kita lihat yang dilalui lintas oleh motor ini adalah struktur lama, sementara yang sebelah kiri struktur baru, kiri kanannya. Jadi kita lihat yang agak cerah itu merupakan perkasan lama, kiri kanannya merupakan tambahan perkasan baru. Itu dia. Dan ini dia letak sambungannya. Ini dia seperti tadi memanjang. Jadi kita lihat ini sama hal tadi. Kalau tadi arah melebar, ini dia sambungan arah melebar yang lama dengan yang baru. Ini arah memanjang. Memanjang itu gini. Kita lihat arah memanjang. Jadi dia bisa jadi sebelah kiri ini bangunan lama, perkasan jalan yang lama, sebelah kanan adalah perkasan jalan yang baru. Akhirnya terjadi di sini adalah sambungan yang jalan secara memanjang. Ini bisa jadi pada perkasan kaku, bisa juga terjadi pada perkasan lentur. Nah itu baik. Nah itu masalah retak. Kedua kita bahas masalah distorsi. Distorsi ini terjadi karena perubahan bentuk yang terjadi yang akibat lemahnya tanda dasar. Lemahnya tanda dasar itu bisa jadi saat sebelum dihamparkan lapisan perkerasan, pemadatan yang sangat kurang. Jadi lapisan tanda dasarnya tidak melalui kaidah pemadatan yang semestinya seperti geotek. Misalkan kalau di spek biasanya setiap pemadatan dilakukan setiap ketebalan 20 cm atau 30 cm. Dipadatkan terlebih dahulu, nanti diuji dengan uji DCP, diuji kepadatan, dan setelah pengujian dapat batas minimal baru atau lebih dari syarat minimal baru dihamparkan. Biasanya ini kalau tidak dilakukan pola atau pengujian lapangan seperti itu, pemadatan tanah dasarnya kurang baik, langsung dihamparkan, kondisi tanah yang ada dihamparkan membuat jadi nanti dia saat dihamparkan akan terjadi perubahan bentuk. Kenapa? Karena tanahnya tidak melalui pemadatan yang benar. Berikutnya adalah kalau tadi kita bahas retak halus, retak crack, sekarang kita bahas beberapa contoh retak atau jenis distorsi. Pertama, distorsi alur. Ciri-cirinya kita lihat adalah terjadi biasanya pada lintas roda sejajar dengan as jalan. Nah ini alur ini bisa terjadi karena terbentuk lama-kelamaan dia akan ke jalan akan masuk ke dalam, melengkung ke dalam, istilahnya dekok kalau bahasa Sundanya. Dia akan membentuk genangan air dan ini akan mengurangi tingkat kenyamanan. Menggejerit lah kalau bahasa apa istilahnya kalau bahasa Sundanya. Nah, bisa terjadi alur disebabkan oleh lapisan perkasan yang kurang padat. Jadi bagian yang nggak padat itu karena kena tekanan roda, dia membentuk cekungan sehingga lama-lama akan terbentuk genangan air. Nah, perbaikannya gimana? Perbaikannya umumnya adalah perbaikan ringan dilakukan dengan memberi lapisan tambahan pada lapisan permukaan yang sesuai. Jadi kalau lapisan dia adalah kita ikutin spek bangun apa, jalan yang lama akan dilapisi bagian yang mengalami tadi distorsi tadi secara alur. Berikutnya dia bengkak itunya biasanya jendul ya. Kalau tadi setelah dia ke dalam ini jendul. Jadi dia cirinya dia akan aspal itu akan membengkak ke atas, tapi dia tidak secara menyeluruh, parsial. Nah ini dia sehingga akibatnya dia membengkak ke atas itu dia lama-kelamaan karena ibaratnya tanahnya bukan tanahnya lapisannya membengkak setempat parsial dibebani oleh kendaraan, akan terjadi pengembangan tanah dasar naik dia terutama pada tanah dasar. Jadi nah di sini akan lama-lama akan retak karena dibebani oleh kendaraan. Jadi yang bengkak aspal permukaan perkasan yang bengkak ini akan ditekan oleh kendaraan, lama-lama akan timbul retak. Nah perbaikannya juga sama seperti yang tadi. Ini biasanya dibongkar bagian rusak. Mau nggak mau, kenapa? Untuk menghilangkan bagian yang bengkak tadi, dibongkar. Bisa juga dia persegi atau bisa juga dia beberapa kasus kita lihat dia dibongkar dengan ukuran tertentu. Nah setelah itu dilapisi lagi dengan lapisan yang sesuai dengan perkasan yang ada. Pak Syahril? Ya. Mohon maaf, waktunya 5 menit lagi. Oke. Maaf, kebanyakan mungkin saya. Cepat aja. Ketiga adalah amblas. Amblas ciri-cirinya adalah retak setempat. Perbaikannya biasanya
ini biasanya selalu dilakukan dengan menutupi lapisan perkasan yang ada genangan airnya. Untuk apa? Untuk mencegah genangan air selanjut. Baik, cepat-cepat, maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sungkur ini deformasi setempat akibat biasa, akibat kurang padatnya lapisan subgrade. Nah, ini apa? Timbul akibatnya apa? Nanti akan terjadi, kita lihat beberapa ruas jalan keriting. Nah, perbaikannya dengan cara dibongkar sama dengan tadi, sama halnya seperti letak kulit buaya. Kelima, ini keriting, beda tadi keritingnya, keriting juga ini sama. Ini secara alur melintang. Ini juga akibat daripada stabilitas campuran yang kurang baik dengan kadar aspal yang bisa jadi saat penghamparan dia tidak sesuai di suhunya, di bawah di 105 derajat atau 100 derajat. Biasanya gitu. Biasanya kontraktor ngambil AMP-nya dari daerah mana, misalnya dari Subang, dihampar di Bandung, mencari yang murah begitu kan. Dalam perjalanan udah habis waktunya, sehingga suhu udaranya suhu aspalnya udah berkurang. Dihamparkan, otomatis suhunya berkurang. Nah, inilah gambar beberapa kerusakan jalan, distorsi. Kita lihat sebelah satu adalah alur, kedua adalah bengkak tadi, ini adalah kayak bisul tadi, bengkak sini. Ketiga adalah amblas, yang kita lihat ini agak dekok dalam. Keempat sungkur adalah dia beberapa parsial saja. Kelima adalah keriting tadi. Nah, kita lihat ini biasanya lapis overlay-nya aja, yang di atas permukaannya aja yang keriting. Keenam, ini kelima tadi. Ketiga, mudah-mudahan saya percepat aja ya Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah diingatkan oleh moderator. Tata permukaan pada jalan. Ini biasanya lubang yang terjadi pada, atau istilahnya potholes. Ini lubang biasanya terjadi akibat campuran permukaan yang jelek. Sistem drainase yang jelek. Habis itu retak yang terjadi akibat lubang-lubang kecil ini akan biasanya ditutup mana terjadi bagian lubang, ditutup dengan aspal yang untuk menutupi agar tidak terjadi genangan air. Kedua adalah pengelupasan atau stripping. Nah, ini biasanya akibat kurangnya ikatan antar lapis permukaan dengan lapis di bawahnya, jadi antara surface dengan base kurang baik. Ini biasanya cukup digaruk bagian yang rusaknya, dan bagian mengelupas, habis itu dilapisi dengan lapisan beton beras, ya istilahnya beton aspal ya. Nah, inilah pengelupasan. Terakhir, keempat adalah pelepasan butir. Ini sering terjadi. Surface itu campuran permukaan biasanya butir-butirnya terkelupas. Ini efek diakibatkan lubang yang dibiarkan. Ini sama diperbaiki dengan memberikan lapisan tambahan agar tidak terjadi pelepasan butir. Itu tadi. Nah, ini beberapa gambarnya untuk menggambarkan cacat-cacat yang terjadi. Ini tadi potholes, ini pelepasan butiran, ini adalah pengelupasan permukaan stripping tadi. Nah, ini adalah keempat aus. Aus ini biasanya terjadi di surface saja. Kalau istilahnya resistennya skid resistant. Jadi terakhir saya diminta bantuan oleh Jalan Tol Soroja untuk mengecek skid resistance-nya, karena persyaratan skid resistant itu adalah kekasaran permukaan aspal itu adalah 60% baru diperbolehkan. Kita kemarin menguji pakai alat di Polban namanya British pendulum untuk menguji kekerasan permukaan. Ini adalah kegemukan kita lihat terjadi adalah permukaan jalan ini karena temperatur tinggi, aspal itu akan mengalami penggelembungan. Pemakaian kadar aspal yang tinggi, jadi caranya biasa. Kita akhirnya dilapisi dengan agregat panas lalu dipadatkan. Ini dia, kita lihat kalau saya lihat ini adalah penggelembungan. Keenam adalah kerusakan akibat ini bekas beban di sepanjang bekas penanaman utilitas, biasanya akibat penanaman misalnya pipa, pemadatannya nggak pas, pemadatan tidak sesuai, kelamaan akan terjadi dia ini seperti ini kita lihat terjadi dekok ke dalam, istilah membuat lengkungan ke dalam. Ini biasanya dibongkar kembali, dipadatkan kembali subgrade-nya, lalu lapisan base, sub-base-nya juga disesuaikan, baru dilapisi kembali. Nah, ini adalah intinya daripada kerusakan jalan itu ada kita lihat adalah penyebab kerusakan jalan itu bisa terjadi pertama pelaksanaan pemakaian bahan yang kurang bermutu. Kedua, kalau kita sebagai orang geotek, pemadatan yang kurang benar. Biasanya kalau kontraktor karena dia menyewa alat pemadat itu
dia nggak punya, dia sewa, jadi dia buru-buru, jadi tidak sesuai dengan lapisan. Padahal seperti kita ketahui, roller untuk pemadam itu adalah kecepatannya 4 km per jam. Jadi 4 km per jam. Jadi kecepatannya sangat lambat, tidak cepat. Jadi dia karena dia nyewa, artinya dia buru-buru, artinya pemadatan nggak benar. Ketiga, ketidaktepatan dalam kebersihan. Jadi agregat yang terpasang tidak bersih, terlalu banyak atau aspal yang dikurangi dalam campuran. Itu kalau yang kaitannya pelaksanaan. Kalau kaitan dengan tanah, biasanya subgrid itu terjadi penurunan yang seragam. Jadi kenyataannya bahwa tanah itu turun secara seragam, bisa jadi dia saat pelaksanaan itu tidak mendapatkan nilai CBR yang sesuai. Karena kita ketahui bahwasanya CBR minimal untuk pertasan kaku adalah 2,5%, sedangkan lentur adalah minimum 6%. Seandainya kurang daripada nilai CBR yang diinginkan, bisa dilakukan beberapa perbaikan. Misalkan seperti halnya dilakukan oleh hasil saya termasuk Ibu Ataya adalah dengan perkuatan stabilisasi. Stabilisasi bisa dilakukan dengan stabilisasi biasa atau dilakukan dengan pembuatan lubang-lubang seperti DSM, deep soil mixing. Dengan beberapa kasus kalau masih banyak kayu, biasanya ditanam cerucuk kayu. Itu dia. Nah ini kalau jembatan, saya sambil lewat aja Bu Ataya ya. Jembatan nanti mungkin diperjelas oleh Pak, bisa ditampaikan untuk memperjelasnya bisa nanti oleh Pak Panji dari jembatan. Ini kita lihat jembatan, kerusakan pada jembatan umumnya kondisi yang pertama adalah biasanya rangka baja. Nah rangka baja ini spesialis Pak Margo ini. Kalau kita lihat rangka baja ini kelemahannya adalah karena korosi yang dibiarkan, makanya kalau istilah kita lah pekerjaan jembatan rangka baja itu lebih cepat dari segi waktu, lebih hemat dari segi waktu, tapi lebih boros dalam hal perawatan di akhir nanti. Ini adalah contoh kondisi biasanya di jembatan itu terjadi selain rangkanya berkarat, kedua di atas jembatan juga terjadi kondisi permukaan yang seperti tadi tidak rata. Lama-lama karena pemadatan tidak rata di sepanjang bagian jembatan akan terjadi penurunan. Drainase jembatan yang kurang baik, kenapa? Bisa jadi kalau kita lihat beberapa kasus di lapisan permukaan jalan di atas jembatan tidak adanya drainase yang baik sehingga air tergenang di sekitar situ. Keempat, kondisi dak jembatan. Nah, kondisi dak jembatan ini mengalami pelapukan. Pelapukan kenapa? Karena karat atau karena hal lain. Ini adalah kondisi gelagar yang berkarat, meluas, dibiarkan lama-kelamaan meluas. Kondisi termasuk bearingnya juga, peletakan yang dibiarkan karena saat pemasangan mungkin udah bagus, tapi pemasangan yang tidak sesuai, walaupun bahannya bagus, sementara korosi menyerang, akhirnya lama-lama juga akan rusak. Keempat, berikutnya adalah kondisi abutmen. Abutmen ini adalah kita lihat mungkin akibat pembiaran sampah yang di aliran air, akhirnya abutmen lama-kelamaan jadi rusak. Nah, kita lihat tipe jembatan, kerusakan jembatan ada dua. Bangunan bawah itu bagian pondasi, seperti biasanya pondasi itu menyangkut pilar dan abutmen. Kegagalan bangunan bawah biasanya pada pilar dan abutmen. Kalau pondasi itu selalu kalau udah menyampai tanah keras sesuai diinginkan oleh ahli geotek, udah cukup bagus. Nah ini kita lihat pondasi bisa macam-macam, pondasi langsung, pondasi itu pondasi sumuran dan pondasi pancang. Ini biasanya terjadi amblas patah. Saya percepat lagi, ini contoh bangunan atas, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh mungkin Pak Sumargo dan Pak Pongki, mungkin Pak Pongki yang ahlinya nih, dan Pak Setio, maksudnya panggilannya Pak Pongki, Pak Pongki ya. Nah ini biasanya terjadi retak struktural dan ladutan. Kita lanjut. Nah ini juga kerusakan yang terjadi pada bangunan atas biasanya akibat getaran dan goyangan. Nah ini juga sering terjadi akibat kerusakan pada lantai kendaraan. Karena apa? Karena dibiarkan retak awalnya terkelupas, dibiarkan lama-lama air masuk ke dalam lapisan ke bawahnya. Nah, kelima adalah bearingnya, keenam adalah expansion joint. Nah, berikutnya adalah gambaran beberapa kerusakan pada konstruksi jembatan. Kita lihat ini pada sambungan antar jembatan, jointnya terjadi retak. Nah, ini kalau dibiarkan lama-kelamaan akan terjadi air akan masuk dan akibatnya apa? Ke bangunan bawahnya. Kita lihat gelagarnya jadi kropos, agak karat ya, terjadi karat, pembiaran. Nah inilah kerusakan yang
karena pembiaran saat pelaksanaan mungkin lebih cepat, tapi saat perawatan dibiarkan. Nah, ini adalah contoh berikutnya adalah bearing pad yang karatan, mengalami karat di bawah jembatan. Nah, ini adalah kondisi yang jembatan yang keropos karena gurusan air. Beberapa kasus termasuk bimbingan Pak Bambang, ini juga kasus yang sekarang ditanganin, beberapa kasus menjadi bahan tesis bagaimana gerusan tiang pancang ini, tiang keropos ini tidak selesai, tidak lama-lama menggerogoti jembatan. Berikutnya adalah gambar lantai yang terjadi pada jembatan. Yang terlihat adalah lantai yang mengalami retak. Keenam adalah bearing pad yang mengalami deformasi, tidak kembali ke posisi semula. Kita lihat ini dia, gambar seperti ini. Keenam, itulah gambar-gambaran. Ketujuh adalah lapisan aspal yang haus di sepanjang jembatan. Kedelapan adalah penahanan optrit yang hancur sekitar jembatan. Kesembilan adalah bearing pad yang tadi yang tidak kembali ke posisi semula. Itu adalah nah itu mungkin buat saya. Kalau jenis bangunan, saya pikir nanti materinya ada di bahan saya, nanti mungkin dilengkapi oleh Pak Sumargo. Itu mungkin Mbak Ataya. Kalau masih ada waktu saya lanjutkan nih. Sudah habis Pak waktunya. Silakan Ibu Ataya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke inilah. Terima kasih. Baik, Ibu Ataya silakan. Baik. Terima kasih kepada Bapak Syahril atas materi yang telah disampaikan, penanganan ke jalan dan jembatan, dan kerusakan apa aja sih yang terjadi di jalan, di jembatan, dan bagaimana cara penanganan yang harus dilakukannya. Materinya cukup menarik. Bagi para peserta webinar yang akan memberikan pertanyaan kepada Pak Syahril, silahkan memberikan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kami pilih pertanyaan-pertanyaannya. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Panji Krisnawardana STMT. Apakah Pak Panji sudah siap? Selamat, Bu Moderator. Oke, selamat pagi Pak. Pagi Bu. Sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Panji, saya akan membacakan CV dari Pak Panji. Boleh ditampilkan host untuk CV dari Pak Panji. Pak Syahril, mohon share screen-nya di stop dulu Pak. Udah Pak, baru saya stop Pak. Udah saya stop. Udah saya pikir. Terima kasih Pak. Oke. Ya, saya pikir udah. Silakan buat saya. Masih belum Pak. Sebentar Pak. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Saya sebentar Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, saya teruskan. Bapak Panji Krisnawardana STMT ini merupakan narasumber kedua kami. Beliau adalah Kepala Balai Struktur Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 1997 menempuh pendidikan sarjana teknik di jurusan Teknik Sipil ITB. Kemudian pada tahun 2000 menempuh pendidikan magister teknik di jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Riwayat pekerjaan dari Pak Panji pada tahun 2017 menjadi Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Jembatan. Pada tahun 2019 menjadi Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan Dirjen Bina Marga, dan pada tahun 2020 pada tahun ini menjadi Kepala Balai Struktur Jembatan Dirjen Bina Marga. Materi yang akan disampaikan oleh Pak Panji pada webinar kali ini mengenai perbaikan dan perkuatan jembatan. Untuk Pak Panji, dipersilahkan.
Mohon izin, apa sudah terlihat? Sudah Pak, tinggal di full screen Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semoga sehat-sehat selalu Bapak Ibu semua. Mungkin saya langsung saja karena waktu sangat singkat. Jadi yang saya sampaikan adalah tentang contoh-contoh kasus perbaikan maupun perbuatan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Bina Marga, dalam hal ini spesifik pada perkuatan jembatan. Adapun yang saya akan sampaikan adalah kaitan dengan hal umum mengenai jenis kerusakan dan tipikal kondisi, dan yang kedua adalah kerusakan yang sering terjadi pada struktur jembatan, lalu yang ketiga adalah teknologi perbaikan dan perkuatan pada struktur jembatan, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan sistem monitoring untuk kesehatan jembatan. Ini umum saja saya sampaikan berkaitan dengan jembatan Indonesia. Di Indonesia itu ternyata paling dominan adalah jembatan yang bentangnya itu adalah 0 sampai 20 meter. Jadi ada 73% dominannya jembatan yang ada di Indonesia. Untuk jembatan khusus yang lebih dari 100 meter, volumenya hanya sedikit, yaitu hanya 2,6%, atau dalam hitungan itu nggak nyampe 130 jembatan. Jadi paling banyak itu jembatan standar. Sehingga dominasi permasalahan yang terjadi adalah antara bentang 0 sampai 40 meter yang paling banyak di Indonesia. Adapun kinerja sebuah jembatan di Indonesia itu dinilai berdasarkan suatu kondisi bahwa jembatan dalam kondisi baik itu adalah angkanya 0. Lalu kondisi 2 ada rusak ringan. 1 adalah kondisi sedang, yang kedua adalah kondisi rusak ringan, yang ketiga kondisi rusak berat, dan yang keempat adalah kondisi kritis, dan 5 adalah jembatan yang runtuh. Kalau melihat jumlah yang ada, memang kondisi yang baik masih baru itu 27%, sedangkan kondisi sedang itu 24%, dan kondisi yang rusak ringan adalah 26%. Jadi secara umum bahwa kondisi kemantapan jembatan Indonesia itu adalah sekitar 87%. Jadi relatif baik, tapi diharapkan Direktorat Jenderal Bina Marga meningkatkan kemantapan jembatan ini hingga 95% atau 96% diharapkan ke depannya. Jenis kerusakan yang sering terjadi di Indonesia berdasarkan hasil data inspeksi jembatan itu dominasinya adalah pelat lantai yang mengalami kerusakan. Yang kedua adalah aspal yang berlubang. Mungkin sering melihat di jalur Pantura kalau dulu ya, banyak sekali lubang-lubang aspal di atas jembatanku. Lalu masalah pecah maupun korosi di kepala jembatan, termasuk kerusakan siar muai, lalu masalah kebersihan, lalu penurunan pada objek jembatan, dan landasan yang rusak. Jadi saya fokus pada penanganan yang berkaitan dengan yang prioritas yang sering terjadi di Indonesia. Secara sistem bahwa untuk menilai kondisi ada suatu database, yang database itu dilakukan pemeriksaan secara rutin, berkala, maupun pemeriksaan khusus. Ada pemeriksaan inventarisasi, itu dilakukan 1 kali dalam pembuatan jembatan, lalu pemeriksaan rutin itu setahun sekali untuk memastikan bahwa jembatan ini kondisi aman, lalu pemeriksaan detail dilakukan 3-5 tahun sekali, itu sangat detail karena arahnya nanti untuk mengembalikan kondisi, misalnya kondisinya 3 ingin diperbaiki dari kondisi 1, jadi rusaknya asal rusak berat jadi rusak ringan atau menjadi lebih baik. Lalu semua dikumpulkan dalam database, dan masing-masing akan diprioritaskan unik untuk masing-masing jembatan, apakah akan cukup rutin ataukah ada berkala maupun perbaikan maupun perkuatan. Jadi screeningnya ada di database, dan semua sekarang ini sudah online. Jadi survei pun menggunakan HP, nanti HP diisi secara
secara langsung di lapangan, termasuk memfoto kerusakan dan menghitung volumenya, sehingga nanti lewat internet kita bisa langsung dapat data terkini mengenai kondisi jembatan. Dan ini sudah aplikasi ini sudah digunakan untuk maintenance di Indonesia. Setelah prinsip bahwa jembatan setelah dibangun itu kondisinya baik, pasti dia nol. Tapi karena adanya operasional, maka nilai kondisinya dia turun jadi 1, bisa karena perlu pemeliharaan rutin. Kalau lebih parah lagi, itu adalah untuk penanganan dengan rehabilitasi. Untuk jembatan standar yang saya sampaikan tadi, untuk yang di bawah 60 atau di bawah 100 meter, itu umur layannya adalah 50 tahun. Sehingga jembatan diharapkan dapat beroperasi selama umur layannya, yaitu 50 tahun. Untuk hal desain sekarang terbaru, umur layan ini dinaikkan menjadi 75 tahun. Dan untuk jembatan khusus, umur jembatan tersebut adalah didesain untuk 100 tahun. Sehingga penilaian kondisi ini suatu hal yang penting, supaya nilai kondisinya selama operasional itu nggak jauh-jauh dari angka 0, 1, dan 2. Apabila dia lewat ke angka 3, maka wajib dilakukan rehabilitasi supaya nilai kondisinya dari angka 3 ini menjadi angka 2 atau menjadi angka 1. Prinsipnya itu untuk bagaimana pemeliharaan jembatan. Yang pertama, kerusakan lantai awalnya retak memanjang dari aspal terlihat, lalu retaknya berkembang menjadi buaya, dan lama-kelamaan aspal lepas dan beton pun lepas, dan akhirnya tulangan bentuk seperti ini, terlihat sampai tulangannya. Ya, inspeksi yang dilakukan cukup dengan kita cek ke bawah jembatan, memastikan bahwa jembatan tidak ada crack seperti ini. Kalau ada crack, maka harus dilakukan perbaikan. Nah, ini contoh yang sudah ekstrim, Bapak Ibu, adik-adik semua, kalau kondisi jembatan sudah mengalami kerusakan parah. Ini salah satu di jembatan di Sulawesi ya, sampai truk dia tersangkut karena lantainya jebol. Berikut juga ini visual dari bawah, sampai jembatan Bajo ini berlubang di tengah. Dampaknya apa? Truk itu jatuh ke sungai. Nah, ini nih, kita harapkan kondisi seperti ini tidak boleh terjadi. Itu contoh case permasalahan lantai memang paling banyak di Indonesia. Berikutnya adalah aspal berlubang. Saya pikir ini umum. Lalu ketebalan aspal dalam desain itu hanya 5 cm dan diperbolehkan sampai 10 cm. Tapi kenyataan di lapangan ada beberapa jembatan yang sering di-overlay karena kurang koordinasi sampai 17, 20, bahkan ada yang lebih dari 20 cm. Berikutnya masalah yang terjadi adalah keretakan atau gompal ataupun korosi pada struktur kepala pilar. Ini contoh kerusakan yang terjadi, korosi maupun permasalahan yang terjadi pada struktur kepala pilar. Berikutnya adalah kerusakan pada expansion joint. Kalau Bapak Ibu atau ada lewat jembatan yang merusak-rusak di atas, itu ada namanya expansion joint, yang memang itu setiap tahun harus dilakukan perbaikan untuk perbaikan rutin. Tapi seharusnya untuk expansion joint ini bisa umurnya sampai 3 tahun, sangat tergantung pada beban yang lewat. Misalnya untuk jembatan yang dilalui oleh kendaraan overload atau sering dinamakan odol, over dimension sama overloading, ya pasti expansion joint ini cepat rusak. Nah, ini yang biasanya sering muncul di yang komplain itu adalah expansion joint yang rusak parah. Berikutnya adalah masalah timbunan. Timbunan sering terjadi settlement maupun terjadi penurunan akibat adanya permasalahan di struktur abutment baik yang pancangnya, sehingga masalah utamanya adalah akibat adanya tinggi daripada tanah timbunan yang melebihi izin daripada desain ataupun kurang cermatnya dalam proses desain. Dan ini ada solusinya, nanti saya terakhir disampaikan. Mungkin kalau kita sering lewat di Antapani atau di sekitar Supratman, itu sekarang ini lagi dibangun jembatan menggunakan timbunan ringan. Nah, timbunan ringan ini adalah salah satu solusi pekerjaan yang cepat dan murah, bisa mereduksi pekerjaan hingga 40% untuk pekerjaan yang sejenis. Ini masalah lain di timbunan longsor.
Ini juga jangan sampai terjadi seperti ini sering. Case ini adalah di Sungai Citarum di Dayakolot, ada balok yang retak. Nah, ini sering juga terjadi permasalahan ini akibat kurangnya inspeksi di lapangan. Itu yang inspeksi adalah dari LSM tentu. Makanya malu kita kalau dari PU tidak nolong ke jembatan gitu ya. Nah, ini jembatan Charles Pangeran mungkin di Jawa Barat juga sering kita lewati, nggak sadar bahwa bawahnya itu ada permasalahan, tapi ini sedang ditangani saat ini akibat umur yang memang masalah korosi. Ini untuk jembatan khusus juga ada masalah getaran pada hanger di jembatan Tayan, tapi sudah diperbaiki. Lalu jembatan Fisabilillah juga yang khusus ini ada juga permasalahan akibat petir, sehingga akibat petir tersebut menyebabkan terbakarnya HDPE penutup dari bagian kabel stay-nya dan menyebabkan beberapa kabelnya putus. Nah, ini lumayan hal baru juga untuk penanganan jembatan kabel stay. Nah, akhirnya untuk perbaikannya dilakukan penggantian beberapa strand atau kabel dan dilakukan stressing ulang pada beberapa kabel. Case lain yang sering terjadi adalah di Suramadu juga masalah korosi ataupun tritip pada tiang pancang. Ini menyebabkan masalah korosi, ini perlu treatment khusus. Mungkin Pak Setio dari Surabaya tahu persis ini permasalahan, nanti bisa disampaikan penanganan untuk tiang pancang. Berikutnya masalah lagi kaitan bencana, ada pilar yang tertabrak oleh debris sehingga menyebabkan pilarnya rusak, dan ini kalau masalah jembatan ini roboh juga akibat diterjang debris yang cukup besar. Case lain jembatan itu adalah clearance air akibat ya, itu contoh case sering terjadi adalah masalah das ataupun di aliran sungai yang memang akibat banjir. Berikutnya adalah overloading, tonase desain tidak sesuai dengan tonase yang terjadi di lapangan. Sebagai eksis kita lihat di sini, existing itu tipe tronton jaraknya 1,5 meter, sedangkan existing untuk desain itu menggunakan jarak pas belakangnya adalah 4-9 meter. Bisa dibayangkan kalau ini lebih rapat, maka ada konsentrasi beban. Konsentrasi beban ini menyebabkan adanya momen maksimum yang lebih pada sebuah girder yang tangannya antara 10 sampai 30 meter, sehingga menyebabkan permasalahan pada beam yang tadi kita lihat banyak kerusakan berupa crack akibat overloading. Ini sedang ditangani bagaimana law enforcement untuk truk-truk yang mengalami odol atau overdimension atau mungkin overloading. Akibat overloading ya sebagai contoh pada jembatan Cincin di Surabaya. Ini jadi salah satu case yang dari beberapa case akibat adanya overloading. Untuk kriteria penanganan ada yang cukup injeksi apabila retak untuk ton ya. Tapi untuk perkuatan bisa menggunakan perkuatan steel plate atau pembuatan dengan bahan lain nanti saya jelaskan. Tapi apabila kriterianya adalah 3, di mana mutu betonnya rendah, terus bocoran air tinggi, dan luasan kerusakan lebih dari 50% area, maka bukan lagi diinjeksi maupun perkuatan, tapi kriterianya adalah 3. Jadi harus dilakukan penggantian pada elemen tersebut. Secara prinsip bahwa semua kegiatan yang kita lakukan itu harus mengacu pada bagian alih sistem manajemen. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit beberapa pemeliharaan yang dilakukan di jembatan. Yang pertama adalah pembersihan untuk menjaga jembatan ini seperti kondisi semula, perbaikan sederhana dan dilakukan seumur jembatan, itu dinamakan pemeliharaan rutin.
Nah ini kalau jembatan kotor berarti pemeliharaan rutinnya belum dilaksanakan. Nah, yang kedua adalah belum berkala, biasanya pengecetan, pengecaman bau, ataupun perbaikan daripada expansion joint yang tadi kita lihat secara video betapa rusaknya. Berikutnya landasan antara jembatan atas, bangunan bawah, ada penghubung namanya rubber bearing. Nah ini rubber bearing sering terjadi masalah juga, umurnya biasanya ya 10-15 tahun, tapi bahkan ada yang sampai 20 tahun, tergantung pada kondisi beban dan kondisi existing jembatan atau pergerakan di abutmen maupun di pilarnya. Tapi secara umum bahwa ini masih bisa diperbaiki, yaitu dengan cara didongkrak. Tapi ada satu teknologi baru yang mungkin bisa dikaji oleh Bapak Ibu, adalah penggantian rubber bearing dengan menggunakan LRB. Jadi LRB ini dia memiliki kemampuan berdeformasi lebih, dan ini bisa menyerap energi dari gempa, sehingga jembatan akan lebih tahan terhadap beban gempa, dan daya dukung maupun kapasitas akibat adanya beban gempa ini pada bangunan bawah menjadi lebih efisien. Nah, rencana ini akan diterapkan LRB ini untuk meningkatkan kapasitas jembatan. Jadi strengthening tidak lagi dengan menggunakan perkuatan penambah tulangan dan bahan lain untuk pilar, tapi bisa menggunakan penggantian bearing dengan menggunakan LRB. Pak Panji, punten, waktunya 5 menit lagi. Baik. Rehabilitasi, nah ini saya kasih contoh, perlu ada pengujian-pengujian. Lalu setelah itu teknologi perbaikannya ada patching seperti ini kondisi sebelum, yang atas dan bawah adalah sesudah perbaikan. Lalu grouting dengan cara recovering, ini kebakaran di jembatan, lalu di covering lagi sehingga hasil akhirnya menjadi lebih baik. Berikutnya adalah grouting sistemnya seperti ini. Untuk retakan bisa menggunakan alat injeksi, ada beberapa tipe, satu dengan tipe balon yang digunakan. Ini sebelum injeksi dan ini adalah setelah injeksi. Lalu perkuatan, nah perkuatan bisa dengan menambah elemen seperti ini, atau dengan perkuatan dan prategang eksternal. Jadi prinsipnya adalah seperti beton prategang, tapi ini di eksternal, jadi ditambahkan di bagian luar. Ini untuk rangka juga bisa, untuk menaikkan kapasitas ya sampai 20-30% ini masih mampu, tergantung pada kondisi existing. Nah, ini juga sama, bisa untuk tipe balok pre-stress, ini ditambahkan bagian eksternal prategang untuk menaikkan kapasitas. Berikutnya steel plate bonding, ini juga bisa ya common lah, ini biasa dan umum dilakukan untuk menambah kapasitas. Ya secara prinsip misalnya ada retak seperti ini, nah ini diperkuat dengan penambahan plat baja atau dengan menggunakan carbon fiber reinforced polymer seperti ini, atau dengan menggunakan FRP. Dan ini lagi tren ini kelihatannya penanganan perkuatan dengan FRP seperti ini karena cepat, mudah. Tapi sayangnya ini umurnya sangat bergantung pada UV. Kalau terkena UV ini umurnya akan singkat. Ini contoh perkuatan pada pondasi apabila ada masalah atau kapasitas kurang, sehingga perlu penambahan struktur biasanya dengan board pile, lalu digabung dengan combine dengan existing dengan menggunakan tulangan yang disambung. Ini contoh di Jawa Barat yang mungkin dulu sempat ramai, itu di jembatan Cisoma. Ini perkuatannya sangat banyak sekali untuk beberapa tipe, bisa yang bawah ini menggunakan strat, jadi diikat, lalu membuat perkuatan dengan perkuatan dengan fiber, lalu injeksi juga ada, dan perkuatan dengan menambah tulangan juga ada seperti ini, dan perkuatan dengan carbon fiber juga ada seperti ini. Ini seperti laboratorium untuk jenis-jenis perkuatan. Case lain adalah tertabraknya struktur jembatan oleh tongkang. Nah ini biasanya di sungai-sungai yang lebar. Ini case-nya sampai tiang pancangnya pas satu. Bagaimana cara penanganan? Tambah lagi tiang pancang seperti ini, lalu dicor bagian atasnya, lalu di-combine, digabung dengan existing menggunakan pengikat, dan tulangan-tulangan juga diangkur sehingga tulangan-tulangan tersebut menyatu antara beton lama dengan yang beton baru. Dan ini adalah kondisi akhir setelah
melakukan pengecoran pada bangunan tersebut. Case lain di daerah Pasang Surut juga sama, case korosi menjadi dominan. Ini tugas Pak Setio ini banyak sekali di Surabaya untuk penanganan tersebut. Berikutnya adalah masalah material dengan timbunan ringan. Case-nya adalah Antapani Bandung, sudah mungkin ada 2 saat ini. Ini prinsipnya adalah semen pasir air biasa dimix dengan menggunakan foam. Foam ini dimix dengan betonnya hingga akhirnya bentuknya cair seperti ini. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah dia BJ-nya sangat ringan, 0,8 sampai 0,6 sampai 0,8 ton per meter kubik, sehingga kalau dia masuk ke air dia melayang seperti ini. Dan artinya apa? Lebih ringan daripada tanah. Ini contoh aplikasi penanganan pengecoran di lapangan secara langsung. Ini terakhir, mohon izin Ibu Moderator, itu bagaimana kita melihat kondisi jembatan yang khusus secara real time, maka dibuat sebuah sistem integrasi, namanya integrasi monitoring kesehatan struktur jembatan. Seluruh jembatan yang dari Pasang itu di Suramadu, lalu ada di Maluku untuk jembatan Merah Putih, lalu jembatan Soekarno, dan sebagian ada elemen Pasupati. Ini saat ini mau diintegrasi ada 3 atau 4 jembatan di Sumatera Selatan karena memang di sana dominasi sunginya lebar-lebar. Ini salah satu bentuk tampilan daripada sistem monitoring, menjaga, memastikan bahwa jembatan khusus yang ada di Indonesia ini dalam kondisi aman. Ada CCTV juga kita pasang selain sensor-sensor defleksi, regangan maupun akibat angin ya, karena berdampak terhadap keselamatan pengguna. Mungkin demikian Bapak Ibu, ada di semua beberapa contoh case kaitan dengan contoh perbaikan maupun percepatan jembatan yang ada di Indonesia. Demikian, terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Pak Panji atas materi yang disampaikan. Pak Panji menjelaskan tentang kerusakan apa saja yang terjadi di jembatan dan penanganan-penanganan apa yang perlu dilakukan, Pak. Ada pemilihan rutin, berkala, dan tadi tambahan ada tentang materi timbunan ringan. Ini memang sedang hype ya Pak ya, di Bandung ada 2 jembatan yang menggunakan timbunan ringan. Terima kasih untuk materinya Pak Panji. Untuk selanjutnya, narasumber selanjutnya pada acara webinar ini adalah Bapak Insinyur Setio Purnomo. Sudah siap Bapak? Pak Setio, mohon mic-nya di-unmute Pak. Pak Setio, mic-nya belum di-unmute. Oke, sudah ya Pak. Siap. Sebelum Pak Setio memaparkan materinya, akan saya bacakan CV dari Pak Setio. Jadi untuk narasumber yang ketiga ini oleh Bapak Insinyur Setio Purnomo. Beliau merupakan Direktur PT Sumber Alam Indolestari Surabaya. Pendidikan yang ditempuh oleh beliau pendidikan formal pada tahun 1977 yaitu di jurusan Teknik Sipil Politeknik ITB. Pada tahun 2002 pendidikan yang beliau tempuh adalah sarjana jurusan Teknik Sipil Universitas Kristen Petra. Pendidikan informal pada tahun 1994 Concrete Admixture Training di Fosroc International, dan tahun 1997 pendidikan informal yang ditempuh beliau adalah Concrete Repair di Fosroc, Hong Kong. Riwayat pekerjaan tahun 1993 sampai 2003 menjadi Area Manager atau Concrete Repair Manager Fosroc Indonesia, dan tahun 2003 sampai dengan sekarang menjadi Direktur PT Sumber Alam Indolestari. Beliau juga menjadi pembicara dan dosen tamu berkaitan dengan gedung, pasca kebakaran, concrete repair, underwater repair, dan concrete jacketing. Bapak Setio akan menyampaikan materi mengenai yang akan disampaikan materinya adalah mengenai penanganan kerusakan infrastruktur di Indonesia tentang concrete repair-nya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini semacam reuni. Saya ketemu lagi dengan Pak Panji, udah 20 tahun lebih. Sehat selalu Pak Setio. Alhamdulillah Pak Panji. Pak Sahril, Pak Marco, dan teman-teman yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, karena webinar ini waktunya pertama 20 menit, kemudian pesertanya saya lihat ada mahasiswa, konsultan, praktisi, jadi saya agak susah membuat ramuan yang bisa diterima oleh seluruh audiens, tapi saya akan coba dengan pelan. Tapi saya ini fokus saya ke adik-adik. Jadi teknologi terapan seperti saat ini saya di Surabaya bekerja sama dengan ITS, para mahasiswa kami bimbing untuk membuat material chemical construction. Itu sudah pernah saya mulai 25 tahun yang lalu di Bandung dengan Profesor Juanda, Pak Diki, dan Pak Budi. Kenapa? Karena ke depan pasti produk-produk dalam negeri harus lebih